Muncullah statement dari para pejabat tinggi yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari upaya memecah belah Nusantara atau Indonesia. Kenapa ketika Mas Gibran menggunakan aman-aman aja, kemudian ketika ada yang mengibarkan jadi besar, jadi rame gini? Perlu diwaspadai juga oleh kaum netizen Gen Z gitu loh, bahwa ada agenda setting di media sosial yang mungkin kalian tidak sadari gitu. Kenapa bisa bertahan dan konsisten tinggi ini? Apakah memang ada yang menjaga supaya isu ini tetap ada apa gimana, Mbak? Nah, dan netizen itu hanya merespons. Apabila isunya tuh nggak menarik, netizen tidak akan merespons. Apaan tuh? Bendera apa tuh? Ini nih bendera One Piece yang kemarin lagi rame, Cel. Masa lu nggak tahu? Tahu lah, gue kan ngikutin sosmed lagi rame banget sampai sekarang. Tapi itu karena Nih. liputan juga kan? Betul, jadi kemarin gue tuh liputan Dipo Investigasi dan gue tuh nemu ada beberapa yang memang pasang di kendaraan mereka. Tapi seru banget sih waktu gue penelusuran ke sana, Cel, langsung datang ke lapangan gitu. Nih salah satunya dapet ini nih. Oh, lu ketemu ya sama yang masang bendera itu? Gimana? Enggak, kalau yang ini buat properti. Ada juga memang yang jual di jalanan langsung, emang penjual yang bawa-bawa gitu, sama ada yang pasang beberapa di kendaraannya gitu deh, Cel. Gimana Seru tuh? deh. Coba-coba. Nah, pokoknya kalau misalnya mau lebih lengkapnya lagi, sini gue kasih tahu. Jadi kalau misalnya waktu gue lagi di lapangan, itu tuh ada beberapa ceritanya kayak gini. Ternyata itu tuh nggak semasif itu sih. Tapi sementara ini kayaknya gue harus taruh dulu ya. Gue boleh titip dulu, Cel, ini buat ditaruh, dipegangin. Nah, kalau misalnya teman gue di lapangan itu sebenarnya lebih rame ketika memang di media sosial itu rame-rame banget, di lapangan itu nggak serame itu. Jadi cuma ada beberapa sih. Tapi kemarin gue tuh sempet nemu ada yang pakai di mobil box, ada juga yang pakai di angkot kayak gitu. Jadi pas gue nemuin itu, kita langsung pepet sama tim Dipo Investigasi, langsung kita tanya sebenarnya mereka tuh apa sih, kenapa sih mereka pasang itu. Tapi kayaknya nggak bakalan seru kalau misalnya gue ngebahasnya sendiri, karena sekarang gue udah bakalan sama Mbak Rustika Herlambang dari analis media sosial dari Indonesia Indikator. Mbak Tika. Ya, selamat Halo, siang. Selamat siang, apa kabar Mbak? Baik, Mbak Tika, punya bendera One Piece nggak? jujur aja, saya suka sama gambarnya lucu gitu. Oh, tapi punya nggak? Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Ini deh, Tapi saya jangan kasih lupa pinjam ya, dulu deh, saya Mbak Tika. kita harus sensitif dong Oh, pada saat ini oke. ketika kita bicara soal One Piece gitu. Tapi ada satu fenomena yang menarik sebenarnya. Kan tadi kenapa sih kok One Piece lagi rame banget gitu? Betul. Tata tahu nggak kenapa awalnya jadi rame? Aku kalau misalnya berdasarkan riset nih, riset aku dan Ya. tim Dipo Investigasi, Mbak Tika, itu tuh mulai rame tanggal 26 Juli. Awalnya katanya cuma ngobrol-ngobrol ketika mau 17-an, kita ini aja nih ngibarin bendera Belanda, nggak usah, Jepang aja. Terus ada yang bilang juga One Piece aja. Nah, mulai dari situ. Bener nggak kalau Mbak Tika kayak gitu? Nah, sebenarnya itu ada satu faktor yang mungkin banyak ketinggalan nih orang gitu. Jadi dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 22 Juli itu sebenarnya percakapan terkait sama One Piece itu udah rame banget loh. Oh iya. Terkait sama apa? Endingnya One Piece kayak apa sih? Oh, justru malah penasaran tentang endingnya gitu. One Piece. Betul. Nah, pada tanggal 22 Juli tahun 2025 lalu ternyata itu adalah hari ulang tahun One Piece yang ke-28. Oke. Jadi pada saat itu beberapa akun dari manga, pecinta manga, mereka pada posting gitu, hari ini adalah hari ulang tahun One Piece loh gitu. Nah, disitulah muncul kemudian postingan-postingan yang bicara soal HUT One Piece itu sendiri. Oke. Nah, ketika kita bicara soal One Piece, kan mau nggak mau kita bicara soal bendera dong, kan benderanya tuh lucu gitu kan. Iya nih, kayak gini nih Mbak nih. Betul. Kita kalau lihat nih, bentuknya kayak gini. Ini bukan untuk aku kibarkan atau apa, ini hasil dari temuan aku di lapangan, Mbak. Iya, Tuh, betul sekali. Kayak Nah, gini. ternyata bendera yang dianggap seru ini kemudian masuklah gitu ke netizen dan mereka mulai pada membeli bendera itu dan kemudian mereka kibarkan gitu. Dan itu kan sangat seru sekali ya bagaimana perjalanan ketika bendera itu berkibar di mobil, di truk, di halaman rumah gitu. Nah, kemudian situasi itu muncul ketika ada dari kelompok supir truk yang mereka sedang kecewa sebenarnya Betul, dengan karena kebijakan odol kebijakan odol, yang memberatkan benar. mereka. Mulailah
truck itu mengajak, yuk kita pasang bendera One Piece yuk gitu. Jadi itu adalah fenomena yang cukup menarik karena apa? Karena ini adalah sebuah fenomena budaya pop yang unik yang kemudian masuk dan dianggap sebagai sebuah gerakan politik. Tapi kan gini Mbak Tika, iya. kalau misalnya kita ngelihat ini kan banyak yang bilang ini terlalu berlebihan lah kalau misalnya dianggap ini sebagai sesuatu yang menakut-nakuti pemerintah dan lain-lain kayak gitu. Ini kan just for fun, ini hanya lucu-lucuan aja, lelucon aja yang datang dari screen to street kemudian jadi heboh lagi. Betul sekali. Itu datanya gimana sih Mbak Tika Jadi sebenarnya? itu kalau kita bicara data nih dari tanggal 20 Juli sampai hari ini, sampai tadi siang itu terdapat 109.000 postingan dengan engagement hampir 13 juta dari 107.000 akun. Dan itu menunjukkan bahwa atensi netizen itu sangat luar biasa terhadap situasi ini. Berarti itu tinggi banget dong, Itu Mbak. sangat tinggi sekali. Jadi emang awalnya itu kalau kita melihat dari kronologi nih, awalnya kan dari mereka yang bicara budaya pop gitu, sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Kemudian mereka memiliki bendera gitu. Dan kemudian bendera itu berkibar di berbagai tempat dan kemudian menjadi asik. Nah, situasi itu menjadi agak berubah ketika ada sesuatu yang dianggap sebagai dalam tanda petik nih, provokasi untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, kemudian muncullah statement dari para pejabat tinggi yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari upaya memecah belah Nusantara atau Indonesia gitu. Sama ada juga yang bilang kalau misalnya akan kena tindak pidana waktu itu sempat Betul ada sekali. yang menyebutkan seperti itu ya Mbak Tika Betul, ya. dan disertai dengan gerakan-gerakan misalnya seperti penangkapan atau intimidasi itu yang muncul di media sosial gitu kan. Nah, situasi itulah yang menjadi titik balik ketika netizen yang awalnya bersenang-senang itu gitu ya, just for fun gitu, it's just meme gitu kan, tiba-tiba berubah menjadi mereka mencari jejak digital gitu. Dan mereka mulai memunculkan situasi kenapa kalau Gibran pakai pin dianggap sebagai sesuatu yang kreatif. Nah itu dia tuh Mbak Tika. Ya. Kalau lu sendiri gimana Cel ngelihatnya? Kalau gue ini pernah ingat kalau misalnya Mas Gibran tuh pernah pakai pinnya One Piece itu di beberapa event, ada di silaturahmi desa, kemudian ada deklarasi pemilu damai, kemudian juga ada di debat cawapres. Kalau lu ngelihatnya gimana Cel pas pakai pin One Piece? Gue sih ngelihatnya lucu ya, bagus. Lucu sih, kan gue juga melihatnya kayak ya itu kan cuma bentuk ekspresi atau mungkin Gibran suka dengan One Piece. Gue memandangnya seperti itu, makanya ketika ada kayak gini gue kaget juga ya. Nah itu dia Mbak, karena juga orang jadi bertanya-tanya kenapa ketika Mas Gibran menggunakan aman-aman aja, kemudian ketika ada yang mengibarkan jadi besar, jadi rame gini Mbak. Jangan lupa Pak Presiden Prabowo sebelum waktu itu masih menjadi Menhan, pada tanggal 5 Agustus 2023 dia sudah menyatakan dia tahu One Piece kok, walaupun dia tidak mengikuti gitu. Nah dari dua sisi ini akhirnya memunculkan kekecewaan dari kalangan netizen. Itulah yang mengakibatkan kenapa ada lonjakan yang luar biasa gitu. Jadi netizen itu kadang-kadang dia merespon itu berdasarkan konteks, Mbak. Artinya kalau konteksnya itu sedang baik-baik saja, mungkin netizen tidak akan seramai ini gitu. Tapi pada saat itu konteksnya adalah di kalangan sopir truk itu ada masalah kebijakan odol. Di kalangan masyarakat netizen itu mereka sedang kecewa karena ada pemblokiran rekening. Kemudian rekening Dorman kemarin ya. Betul sekali, dan itu membuat netizen bertanya-tanya gitu, kenapa kok kalau sama Gibran dianggap kreatif sama Pak Prabowo dianggap kreatif, kenapa tiba-tiba kami orang kecil? Nah, muncullah empati dengan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan situasi banyak pengangguran, kemudian ada pemblokiran rekening, tapi ketika ada pengangguran kenapa kami dibiarkan? Nah, seperti itu. Karena kan yang bunyi juga adalah ini dibilangnya bentuk protes gitu ya Mbak ya. Berarti Betul sentimen sekali. kalau misalnya di media sosial tuh datanya lebih ke negatif apa positif sih Mbak? Sebenarnya lebih pada ke negatif, tapi di sini tuh menarik ya. Karena isu One Piece itu adalah satu isu yang dia tuh bisa menarik atensi dari Gen Z sampai baby boomer. Dan satu fenomena yang cukup menarik karena biasanya dalam isu-isu politik itu jarang sekali baby boomer itu dia ikut memberikan respon. Ini berarti dari semua kalangan. Betul, dari fenomena semua One Piece kalangan. ini. Betul sekali, dan itu menimbulkan polarisasi yang luar biasa antara mereka yang pro dan antara mereka yang kontra. Antara mereka yang menganggap ini just meme aja gitu gitu. Nggak usah dipikirin lah, ini kan cuma fun gitu. Ini bagian dari ekspresi budaya populer gitu. Tapi di sisi lain para baby boomer itu mengingatkan gitu loh. Yang pertama adalah
ingat loh, ini konteksnya adalah pada saat Presiden Prabowo mengajak kita semua untuk mengibarkan merah putih. Oke. Merah adalah darah kita, putih adalah darah para pejuang kita yang tumpah untuk menyatukan Indonesia. Nah, kemudian disitulah momennya itu dianggap tidak tepat gitu, dianggap tidak kurang sensitif lah gitu. Apalagi pada saat itu diajak untuk mengangkat bendera One Piece karena dia tidak mau mengangkat bendera merah putih karena dianggap bendera merah putih terlalu suci, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kenapa ada kekhawatiran dari para senior itu, karena mereka menganggap dan mereka punya pengalaman terkait dengan persepsi itu kan pengalamannya. Pengalaman yang menyatakan bahwa jangan main-main loh dengan yang namanya simbol seperti ini, manga gitu. Karena ternyata simbol manga seperti ini itu pernah dilakukan untuk meruntuhkan dalam tanda petik sebuah negara. Meruntuhkan negara di mana aja, Mbak? Betul. Jadi tahun 2020 ternyata protes dengan menggunakan simbol 3 jari dari Hunger Games itu terjadi di Thailand. Kemudian tahun berapa tuh, Mbak, itu berarti tahun itu? 2020, artinya masih belum begitu jauh Ya, dari sekitar 5 tahun sekarang. lalu lah ya. Betul sekali. Dan sebelumnya masih ada lagi di Chili dan berpuluh tahun yang lalu itu juga terjadi di Cina dengan boneka Winnie the Pooh. Kan kadang-kadang kita tidak berpikir kan boneka itu lucu gitu. Itu kan simbol-simbol Itu yang adalah lucu yang simbol. orang nggak Betul tahu kalau sekali. misalnya itu digunakan mau memecah belah suatu Betul, negara. itulah yang dikhawatirkan sebenarnya oleh para senior. Kalian harus berhati-hati karena jangan sampai ini dijadikan salah satu alat untuk yang namanya cognitive warfare sehingga menurunkan atau mereduksi merah putih di dadamu. Pun juga kalau misalnya kita bicara soal konteks One Piece ini, Ya. kan pada bilang kalau misalnya ini sebenarnya bentuk kebebasan berekspresi. Betul sekali. Jadi disinilah terjadi polarisasi antara kebebasan berekspresi dengan sesuatu yang dianggap sebagai nasionalisme yang dalam tanda petik kolot. Kenapa kolot? Karena pada akhirnya Presiden Prabowo langsung memberikan statement melalui kementerian bahwa nggak apa-apa asal tidak boleh lebih tinggi Dari daripada bendera merah putih. gitu. Dan juga kalau misalnya aku juga ngelihatnya kan ini just for fun ya, Mbak ya. Ya. Just for fun. Dan kalau kita balik lagi ke cerita tentang One Piece ini sendiri, memang kan tentang perompak ya, tentang gimana seorang bajak laut sebenarnya yang diceritakannya tuh lebih ke baik hati gitu loh, bukan perompak yang jahat. Bahkan dia melawan kekuasaan kejahatan kayak gitu. Ya, dan itu bicara soal persahabatan, Betul. kebersamaan, melawan keadilan gitu. Tapi lucunya juga netizen itu juga bilang, kalian ini jangan salah loh, itu bukan bendera One Piece, itu adalah bendera Jolly Mugiwara. Roger. Iya, kayak gitu. Jolly Jadi Roger. ternyata di antara mereka seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan kalian jangan asal ikut asal-asalan gitu. Kalau kalian tuh nggak tahu itu sebenarnya bendera apa gitu. Terus nggak apa-apa lah. Yang penting adalah semangatnya tuh yang sama gitu. Tapi kalau misalnya berarti kalau disebutnya ini adalah suatu bentuk protes, itu tepat nggak sih, Mbak, sebenarnya? Jadi begini, saya mengambil satu statement dari anak Gen Z yang dia mendapatkan engagement cukup tinggi ya, di antara yang 10 paling tinggi itu dia mengatakan bahwa saya mengibarkan bendera One Piece itu bukan berarti kehilangan rasa nasionalisme saya. Tetapi ketika kita mengingatkan bahwa ada yang masih belum tepat di negara ini, itu adalah salah satu bentuk kecintaan kami untuk tetap menjaga merah putih. Sama kalau misalnya kita juga ngeliat lagi dari sebelumnya gitu kan, ada beberapa banyak kalau misalnya bilang bentuk protes yang literally protes tuh kayak peringatan darurat, kemudian Indonesia gelap, ajakan kabur aja dulu. Kemudian kalau kita lihat di media sosial X tuh biasanya, Mbak, ada juga yang nyebut ini kita negara Konoha, negara Wakanda. Itu bentuk-bentuk kalau misalnya mau protes-protes tersirat kecil-kecil kayak sekali. gitu. Nah, padahal kan kita juga sebenarnya juga udah cukup sibuk nih dengan segala yang terjadi sekarang. Susahnya lapangan pekerjaan, kemudian kita juga rekening Dorman kemarin diblokir dan lain-lain. Itu kalau misalnya dibilang kita juga mau protes pakai bendera One Piece ini, Mbak, di media sosial itu kira-kira gimana tuh di masing-masing platform? Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara soal protes melalui media sosial itu nggak ada. Kenapa ini menjadi problem? Karena gerakan dari street kemudian menjadi screen tadi. Jadi awalnya dari bendera yang dikibarkan karena itu menjadi satu gerakan movement kan gitu. Satu gerakan provokasi gitu kan, diajakan untuk provokasi. Dan itulah sebenarnya yang dianggap
momentumnya belum tepat gitu. Karena kita saat ini tuh sedang bicara tentang HUT kemerdekaan yang ke-80 gitu. Ketika kita harus menyampaikan ucapan terima kasih kita, dan HUT ulang tahun yang ke-80 itu adalah salah satu cara untuk kita menyatukan Indonesia. Jangan sampai simbol kita dengan merah putih tidak dikibarkan. Itu akhirnya bisa memecah belah Nusantara. Oke. Jadi itu bicara soal momentum aja sendiri. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya ini tuh bentuk dari suara rakyat yang sudah mengalami pergeseran. Dulu orang misalnya unjuk rasa langsung ke betul. lapangan. Sekarang kayaknya ramai-ramai di media sosial jauh lebih ampuh. Bener nggak Mbak? Bisa terjadi, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada kekhawatiran kalau kita bicara soal di media sosial itu kan ada, kalau dibilang ada agenda kepentingan lain yang masuk, itu yang harus perlu diwaspadai juga oleh kaum netizen Gen Z gitu loh. Oke. Bahwa ada agenda setting di media sosial yang mungkin kalian tidak sadari gitu. Seperti yang kita belajar tadi yang dari bagaimana satu fenomena di Thailand dengan kan cuman komik Hunger Game, kan cuman film Hunger Game gitu. Oke. Tapi dia bisa meruntuhkan sebuah kekuasaan gitu. Dan kita juga tahu bahwa dulu yang namanya Arab Spring itu bisa menghancurkan sebuah negara. Itu semua berasal dari media sosial. Oleh karena itu, Gen Z juga harus waspada gitu bahwa media sosial itu dia punya power yang luar biasa gitu untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi berjaya. Tapi media sosial juga bisa meruntuhkan sebuah negara. Oke. Maka apa yang harus dilakukan? Literasi digital, selalu cek informasi gitu. Jadi jangan males baca gitu karena kita nggak tahu seperti apa. Dan di media sosial itu, di fenomena sekarang itu adalah pertarungan terkait dengan sesuatu yang disebut sebagai truth atau kebenaran. Kebenaran itu dalam versi seperti apa? Kebenaran itu apa? Sebenarnya siapa yang benar gitu? Oke. Nah, itulah yang menjadi catatan kita sekarang gitu kan? Oke, kita speaking of the truth. Betul. Jadi, apakah pemerintah kita sebenarnya juga ada merasa khawatirnya Mbak dengan fenomena ini? Saya pikir nggak cuma Indonesia ya, tapi ini adalah satu fenomena dunia di mana isu terkait dengan cognitive warfare itu sedang menjadi isu dunia. Oke. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita sedang berada dalam situasi yang dunia sedang tidak baik-baik saja dengan adanya perang gitu, dan kemudian sudah menyeret ke beberapa negara lain gitu, dan itu dampaknya secara langsung maupun tidak langsung itu pasti akan berdampak ke Indonesia. Momentumnya juga kan sekarang kita Betul. mendekati 17 Agustus ya, di mana Betul. kita memperingati hari kemerdekaan kita, kemudian momentum ini terjadi. Apakah Mbak nanti deket-deket 17-an itu akan lebih ramai lagi atau malah stop kalau Mbak Tika lihat gimana di media sosial? Nah, sebenarnya ada satu kunci nih di media sosial. Apa sih yang diharapkan adalah ketegasan, adalah kejelasan, adalah aturan hukum yang bisa ditegakkan. Apa maknanya? Jadi ketika kita bicara soal bendera One Piece, boleh atau nggak boleh, terjadi kontroversi di kalangan para pejabat tinggi, itu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Loh, yang ini bilang boleh, yang ini bilang nggak boleh, yang ini bilang boleh. Jadi tidak ada konsisten Tidak ada gitu. konsistensi. Itu yang menjadi sebenarnya pertanyaannya kemudian adalah kita bisa belajar dari pengalaman ketika Pak Presiden sudah menyampaikan statementnya melalui Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek. maka data yang muncul kemudian adalah dia langsung menurun tajam. Oke. Gitu. Jadi sudah mulai landai karena apa? Netizen sudah punya kepastian. Jadi sebaiknya pemerintah responnya harus seperti apa nih? Jadi sebenarnya respon pemerintah terhadap dunia digital yang sangat cepat. Kita bicara terkait sama post-truth politics di mana masyarakat kita itu hanya ingin percaya dengan apa yang dia percayai. Oke. Yang pertama. Kedua adalah fast politik. Fast politik itu masyarakat menginginkan segala sesuatu harus cepat. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu. Jangan biarkan ada ruang kosong di kalangan masyarakat sehingga masyarakat itu mencari sendiri jawabannya seperti apa. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk mengelola strategi komunikasi yang terbaik. Dia harus cepat dan dia harus bijak dan dia harus melihat bahwa dunia itu sudah berubah. Oke, dan juga ada Mbak selain bendera One Piece ada juga yang masih ramai terus. Cel, menurut lu apalagi Cel yang ramai selain One Piece? Ayo. Gue inget banget lagi tak Apa? beberapa kali gue ngobrol sama Dipo kan, dan ngebahasnya apa tau nggak? Jokowi. Kisah Jokowi. Sampai sekarang masih rame gak sih? Tuh Mbak Tika, selain One Piece kita juga ada ijazah Pak Jokowi, skripsinya.
tempat KKN-nya. Itu kalau di media sosial juga kalah rame nggak sih sama One Kalau Piece di ini? lapangan rame nggak sih sebenarnya? Oh, kalau di lapangan yang rame yang membuat keramaian. Nah, itu dia. Nah, jadi itu ini ada satu fenomena yang menarik juga ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi, karena ternyata isu ini tuh adalah isu yang konsisten setiap bulan. Kenapa bisa Rata-rata dibilang konsisten, Mbak? Konsisten karena hampir setiap bulan itu orang yang merespon itu sangat besar sekali. Bayangkan dari bulan Februari ini sampai Agustus kemarin ada sebesar 1,6 juta postingan di media sosial dengan engagement sebesar 13 juta. Jumlah akun yang merespon 167.720 dan itu merupakan salah satu isu yang cukup seru juga kok, banyak banget orang yang mau merespon hal itu gitu kan gitu. Itu respondennya itu rata-rata dari kalangan mana, Mbak? Kalau misalkan tadi Ya, One Piece kan dari semua kalangan ya, betul. Kalau betul. misalnya isu Pak Jokowi ini dari kalangan mana, Mbak? Jadi kalau kita bicara soal platform, ternyata 84% postingan terkait sama ijazah Jokowi adanya di platform X atau Twitter, dan kemudian disusul oleh YouTube, sisanya tuh kecil sekali. Oh. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal ijazah Jokowi itu kenapa dia rame, karena dia memunculkan tagar-tagar gitu. Tagar-tagar yang akhirnya dia menarik atensi netizen yang lain gitu. Jadi Tagar apa aja, Mbak? tagarnya adalah adili Jokowi, kemudian turunkan Gibran. Itu Ini kan yang membuat akhirnya kan kenapa kasus ini jadi masuk ke dalam wilayah Gibran gitu loh. Kan Gibran adalah wakil presiden terpilih gitu dan dipilih dengan suara cukup besar. Kemudian juga tolak puslat for uji forensik. Oke, uji forensiknya. Betul uji sekali forensik. gitu. Dan ini menimbulkan sentimen negatif yang cukup besar gitu ya, sebesar 62% postingan tersebut gitu. Emotionnya, anticipation, anger, dan disgust. Oke, tapi memang ini kenapa bisa bertahan dan konsisten tinggi ini? Apakah memang ada yang menjaga supaya isu ini tetap ada apa gimana, Mbak? Nah, jadi isu ini tuh juga menarik, Mbak. Karena sebenarnya isu ijazah Jokowi itu sudah muncul dari tahun 2019. Sudah lama. Sudah lama. Kemudian tahun 2022 itu juga ramai lagi. Dan akhirnya Gus Nur ditahan kan gitu. Ya. Kemudian tahun 2024 sudah mulai surut nih, 2023, 2024 itu surut. 2025 itu dia kembali muncul ketika Pak Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Oke, ketika Nah, justru sudah tidak menjabat, menjadi betul presiden, sekali. malah ini jadi Betul. tinggi. Sejak bulan Februari celotehan ini sudah cukup besar di media sosial, dan kemudian kenapa dia menjadi tinggi? Karena Pak Jokowi akhirnya melakukan game changer. Iya, dia melaporkan itu ke polisi. Akhirnya yang terjadi adalah fokus netizen yang awalnya dia kurang peduli menjadi sangat peduli, akhirnya dia tahu seperti apa yang terjadi kemudian. Dan kalau ditanya kenapa sih kok isu ini konsisten? Iya. Ada yang ngerjain nggak? Nah, gitu Ada kan. yang jaga nggak, Mbak? Ada yang jagain nggak sih gitu. Nah, sebenarnya kenapa isu ini menarik? Karena memang hampir setiap minggu atau setiap bulan itu selalu ada isu-isu baru yang menimbulkan keingintahuan masyarakat. Selalu ada hal-hal yang membuat netizen itu penasaran. Mulai dari bagaimana proses proses penyelidikan, proses pemanggilan narasumber-narasumber yang kemudian memunculkan nama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kemudian juga menyeret dalam tanda petik masuklah isu terkait sama pemakzulan Gibran. Dan masih ada lagi terkait dengan menyebut nama-nama yang lain yang akhirnya orang tertarik gitu. Misalnya orang berjaket biru, orang besar, agenda besar, ada agenda tersembunyi, kemudian muncullah Abraham Samad, kemudian ada lagi nama Pak SBY, ada lagi nama-nama besar gitu. Itu kan artinya setiap kali itu selalu ada isu yang muncul dan akhirnya netizen menarik minat gitu. Ada apa ya gitu. Nah, itulah. Jadi isu itu terjaga karena memang dinamikanya tuh hampir setiap minggu tuh berubah. Karena kan seksi, Ya, oke. menurut media sosial ya gitu. Jadi isu Pak Jokowi ini dikategorikan isu seksi ya, Isu Mbak? seksi, dan kenapa di sini? Karena di sini ada ruang kosong yang saya sebut gitu. Jadi orang bertanya sebenarnya itu ijazah palsu atau enggak sih gitu. Yang diharapkan itu kan hanya palsu atau enggak. Sebenarnya tuh dari pihak polisi sendiri sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan satu riset ya. Jadi di sini tuh ada battle of evidence. Jadi Apa tuh battle of evidence tuh, Mbak? jadi tuh antara
institusi yang UGM yang menyatakan bahwa memang betul ijazah itu asli, skripsinya itu asli. Melawan fakta dalam tanda petik ya, selalu bilangkan fakta yang disampaikan oleh Roy Suryo berkaitan dengan font. Ya. Berkaitan sama font. Jadi Kemudian ijazahnya kemarin itu ada menggunakan cek juga yang tentang error Ella ya. Betul. Itu gimana tuh Mbak? Makin tinggi saat itu? Itulah yang sebenarnya membuat situasinya tuh makin tinggi karena netizen dihadapkan dengan dua fakta. Di sini kita bicara soal apa sih yang sebagai kebenaran, mana kebenaran yang saya harus percayai. Nah itu terjadi dalam kasus Jokowi, ijazah Jokowi gitu. Jadi ada 26% itu yang menyatakan bahwa ijazah itu pasti palsu. Itu 26%. Dan memang di kelompok ini mereka adalah terjadi atau lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi yang kemudian banyak didrive karena kasus kebakaran Pasar Pramuka. Iya. Betul sekali. Jadi ada tudingan sengaja Pasar Pramuka itu dibakar untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Aku sambungin sama teman aku di lapangan ya Mbak, karena kan aku langsung datang waktu itu liputan Dipo Investigasi itu aku langsung datang ke Pasar Pramuka itu sama Mas Roy Suryo waktu itu. Kan itu di sana kalau misalnya bilang itu sengaja dibakar, itu tuh memang masih simpang siur. Pun juga waktu kita lagi wawancara Mas Roy Suryo itu ada orang yang lewat, itu kita tanya aja, Pak jadi ini beneran dibakar? Ah itu sengaja dibakar. Jadi ada yang ngebahas kayak gitu pun temuanku di lapangan dan tim Dipo Investigasi waktu itu Mbak pun juga ada waktu itu. Karena mereka tahu, oh nih lagi bahas Pak Jokowi nih. Ada yang ngasih aku nomor teleponnya Mbak, diem-diem. itu sebenarnya emang kejadian apa nih? Kok tiba-tiba dikasih nomor teleponnya? Dia bilang, nih kamu kalau misalnya mau tahu tentang ijazah orang di dalam yang udah kebakaran ini, tapi kamu masih mau ke penjualnya yang bisa bikin ijazah palsu, bisa hubungin saya gitu. Terus kita langsung gini, aduh jangan-jangan kita dihubungin terus kita disekap dia. Langsung ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Itu ada 26% yang 26%. Dia meyakini bahwa ijazah itu palsu. Dan kemudian ada 17% itu dari percakapan social network ya kita lihat itu mereka tuh fokus pada fakta-fakta yang dimunculkan dalam pengadilan ataupun fakta-fakta yang dimunculkan dalam penyelidikan gitu. Dan juga statement-statement itu ada 17% gitu. Jadi dia mencari informasi berdasarkan sumber-sumber gitu dan juga tentang tuntutan hukum. Tapi ini ada korelasinya juga Mbak sama momentum 17-an ini kalau misalnya yang isu Pak Jokowi? Sebenarnya beda sih. Jadi kalau kita lihat dari karakternya, netizennya beda Mbak. Gitu. Jadi kalau ini lebih politis. Karena ini lebih politis gitu. Kalau yang satu lagi tuh dia bisa menarik seluruh atensi karena antara politis sama hiburan tuh muncul gitu. Kalau di sini tuh lebih pure, dia lebih masalah politis gitu. Nah kemudian ada 16% itu masyarakat satu kelompok yang dari kelompok netizen itu dia hanya ingin bukti aja deh gitu loh. Saya malas ngurusin macam-macam. Saya cuma pengen lihat buktinya yang mana. Udah ya gitu. Nah kemudian yang lain itu dia terbagi lagi, misalnya 5% berapa gitu. Itu terkait misalnya gini, saya akan mencuci kaki orang itu apabila dia bisa menunjukkan ijazah aslinya. Nah seperti itu. Jadi itulah situasinya sangat politis ketika kita bicara terkait sama ijazah Jokowi gitu. Iya, karena aku juga pernah langsung ngobrol sama Bang Yakub Hasibuan itu kuasa hukumnya Pak Jokowi, juga ngobrol langsung sama Mas Roy Suryo, juga sama Bang Rismon. Kalau misal dari tim yang menuding ijazah Jokowi, ya mereka bilang pokoknya ini harus dibuktikan. Gimana pun kan kita jatuhnya kayak ditipu nih sama pemerintah kita, udah jadi presiden kita bertahun-tahun ternyata ijazahnya palsu seperti itu. Tapi banyak juga dari netizen itu, kelompok-kelompok yang lain, mereka tuh juga meyakini gitu loh. Kenapa sih kalian ini gitu? Udah jelas itu foto kenangan pernikahan itu nggak ada beda kok sama foto ijazah gitu. Kok kalian masih mempertanyakan gitu? Tapi juga Mbak yang juga menarik dari sisinya Pak Jokowi, dari Bang Yakub itu bilang kok kita yang dituduh, kita yang harus menunjukkan keasliannya, kan kalian yang nuduh dong. Betul harusnya. Sekali. Itu gimana? Jadi apakah perdebatan itu juga sebenarnya menahan api-api isu ini supaya tetap terbakar gitu Mbak? Nah kalau itu wartawan Kompas yang lebih tahu. Kalau menurut Mocal gimana nih? Kenapa masih panjang nih isunya Pak Jokowi dari Februari ya Mbak ya? Betul, dari Februari sampai sekarang. Dan mungkin akan Agustus terus besar karena kan memunculkan nama-nama baru. Misalnya habis ada pemanggilan terhadap
mantan ketua KPK seperti itu. Itu kan nama-nama besar kan. Yes. Nama-nama besar itulah yang menarik atensi netizen untuk dia memberikan statement gitu. Jadi setiap kali kenapa dia besar, karena memang selalu ada sesuatu yang baru yang muncul di media sosial, dan netizen itu hanya merespons. Apabila isunya tuh nggak menarik, netizen tidak akan merespons. Oke, mungkin setelah skripsi, Ya. ijazah, KTP Pak Jokowi kali ya, Cel ya? Iya kali ya. Artinya kan netizen merespon, artinya topik ini menarik ya Mbak ya untuk Ya. netizen ya. Gimana tuh Pak? Dan kayaknya itu karena tokohnya juga sih Pak Jokowi. Ya Betul nggak sih, sekali, Mbak? karena Pak Jokowi gitu. Jadi sebenarnya kenapa isu ini besar itu terjadi di bulan Februari, karena pada saat itu kita selalu bicara konteks ya gitu. Kenapa isu ini menjadi besar? Karena konteksnya pada saat itu adalah adanya 2 matahari yang ada di Matahari kembar. matahari kembar. Oke. Itu yang mengakibatkan kenapa isu ini sangat mudah sekali muncul, karena ada konteksnya. Artinya kalau seperti juga kita bicara One Piece, kalau nggak ada konteksnya mungkin juga nggak akan ditanggepin gitu. Tapi pada saat itu karena ada konteksnya, mengakibatkan isu ini menjadi besar. Oh, Dan itu ditambah lagi dengan isu terkait dengan Pak Jokowi, itu kan sesuatu yang menarik ya gitu. Kebetulan Pak Jokowi yang dikirim ke Vatikan, Pak Jokowi sakit, Pak Jokowi bertemu dengan banyak pihak, pertemuan dengan Pak Prabowo dan sebagainya gitu. Itu membuat atensi netizen terhadap Pak Jokowi cukup besar gitu. Dan sebenarnya kasus-kasus ini sebenarnya kan ributnya, banyak ramainya. Kalau saya lihat di media sosial Ya. lebih ke X kan, kayak tadi Betul, Mbak Tika hanya bilang. X 84%. 84% di X, dan itu juga dari timnya Pak Jokowi juga gencar gitu menyuarakan mereka hari ini ngapain, udah Ya. melakukan pemanggilan dari polisi ini itu segala macam dan membeberkan segala macam. Nah itulah, jadi kalau kita tuh sekarang kita berada di dunia digital ya. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah fakta, netizen yang lain itu dia bisa mencari, dia googling gitu, bener nggak sih yang diomongin? Itulah, kadang-kadang netizen itu mencari bukti dengan cara mereka sendiri. Padahal kita tahu bahwa di dunia digital itu kita kadang-kadang nggak tahu loh apakah bukti ini benar atau tidak benar gitu. Itulah yang agak membahayakan gitu. Jadi dalam kasusnya Pak Pak Jokowi ini. ijazah Pak Jokowi itu juga versi kebenaran itu juga saling bersaing gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi walaupun kecil ya Mbak ya, 26% tadi orang-orang yang meyakini kalau misalnya Betul. itu asli ijazah Palsu. sorry, Ya. palsu ijazah Pak Ya. Jokowi. Kemudian ada juga yang meyakini kalau itu memang palsu. Perbedaan pendapat itu bakalan membuat perpecahan juga nggak sih Mbak? Apakah akan sebegitunya efeknya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari karakternya terjadi polarisasi ya, tapi itu di media sosial X Oke. gitu. Nah, polarisasi itu biasanya akan terjadi apabila dia sudah mulai menyentuh sisi emosional masyarakat yang lain. Jadi dari kelima platform itu sudah mulai bergerak misalnya gitu, dan kemudian di lapangan juga terjadi sesuatu gejolak gitu, dan ada pemicu atau konteks lainnya, itu bisa menimbulkan sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Karena juga yang Pak Jokowi kemarin dibilang ini Pak Jokowi sakit apa segala macam, dikiranya adalah supaya menghindari pemeriksaan terkait ijazah, terkait skripsi yang sudah sampai ke polisi. Kemudian juga Pak Jokowi sakit pulang dari Vatikan, juga ada beberapa netizen yang mengatakan mungkin sakitnya sakit dibuat-buat kah atau segala macam, atau ini sakitnya mungkin karena ijazahnya palsu, bahkan ada yang ngomong kayak nah, gitu. itu kan sebenarnya kan menarik ya, karena pada akhirnya itu yang disebut sebagai post-truth politics gitu. Masyarakat hanya ingin percaya dengan apa yang ingin dia percayai. Dia percaya kalau Pak Jokowi itu sakit karena ini, itu karena dia ingin percaya apa yang dia percayai. Oh, itu pasti palsu. Nah, padahal sebenarnya yang namanya teknologi itu membuat polarisasi itu menjadi kian tajam. Kenapa? Karena algoritma itu dia lebih mementingkan engagement daripada mementingkan fakta. Oke. Dan kalau kita misalnya nih, kalau kita suka, misalnya saya suka sama Tata gitu, maka timeline saya postingan, semuanya explore. itu adalah terkait sama Tata dan positif. Tapi nggak ada satupun yang negatif. Nah, itu adalah pengaruh teknologi itu sangat luar biasa gitu. Berarti memang orang-orang yang meyakini kalau misalnya itu ijazahnya palsu, ya akan Betul. explore-nya, engagement yang tersedia di timeline-nya itu hal-hal yang dia yakini. Betul sekali. Oleh karena itu, kenapa menjadi sangat penting apabila ada satu kebohongan, itu harus segera diluruskan. Karena kebohongan yang terus-menerus disesakkan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu adalah
era digital seperti sekarang, era post-truth politics, era fast politik gitu. Oke, dan Pak Jokowi ini menjadi tokoh yang penting karena beliau adalah presiden ke-7 kita. Betul sekali, dan kita tahu bahwa pada saat Presiden Jokowi itu menjabat, Presiden Jokowi juga mendapatkan tingkat penerimaan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Berarti sentimen kepada Pak Jokowi sebenarnya positif ya Mbak ya ketika beliau menjabat sebagai Betul sekali, selama presiden 10 kita. tahun terakhir, dan kita melihat netizen atau masyarakat juga melihat dari hasil survei yang ada hal yang dia lihat secara langsung, misalnya secara infrastruktur kelihatan gitu. Itu yang mengakibatkan kenapa tingkat persepsi publik terhadap Pak Presiden Jokowi pada saat itu sangat tinggi gitu. Oke, sama ini juga Mbak, kan Pak Jokowi juga sebenarnya nggak sering berkomentar panjang dan lain-lain. Ada nggak sih Mbak perubahan di media sosial ketika misalnya Pak Jokowi mulai menanggapi silakan aja dilaporkan? Ya. Beliau kan ada sempat ngomong kayak gitu. Apakah itu isunya malah menjadi berubah ke makin positif, orang-orang yang tadinya nggak percaya nih jadi percaya kepada Pak Jokowi? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari platformnya nih gitu, platform ini tuh hanya terjadi di platform X. Dan kalau kita bicara soal platform X itu adalah platform battle-nya orang-orang politik, terutama pada saat Pilpres kemarin. Jadi sebenarnya ini adalah tindak lanjut gitu ya dari kelompok oposisi yang dia menggunakan, ya nggak cuma kelompok oposisi ya, tapi akhirnya masyarakat yang lain ikut terbawa karena memang wacana yang digunakan itu menarik atensi pihak-pihak yang lain sehingga mereka ikut memberikan komentarnya, dan akhirnya situasi ini menjadi ramai banget. Dan Gen Z ini kan sekarang belakangan terkenal banget nih Mbak, lagi tinggi-tingginya nih disebut. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh Gen Z di masa sekarang ini, khususnya di media sosial ya Mbak ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Pilpres kemarin, kita tahu bahwa Gen Z itu dia memenangkan Pilpres dalam tanda petik kan gitu. Dan akhirnya itu adalah salah satu sisi positif ya gitu, bagaimana Gen Z itu dia bisa membuat satu demokrasi yang sehat dengan cara partisipasi politik mereka yang cukup aktif di media sosial. Salah satu pemberi suara terbanyak tuh Gen Z. Betul. Dan itu juga secara demografi juga Gen Z yang punya pengaruh besar gitu. Artinya seperti apa negara kita di masa yang akan datang, itu semua ada di tangan Gen Z dan milenial, karena masa depan Indonesia di tangan mereka, dan politik Indonesia yang sehat seperti apa, harapan mereka seperti apa, mimpi mereka seperti apa, mau dibawa kemana negara Indonesia ini tergantung pada tangan Gen Z. Di antaranya. Nah, Gen Z ini sendiri sebenarnya lebih dipengaruhi oleh apa sih Mbak kalau zaman sekarang ini? Nah, Gen Z itu dia adalah salah satu figur yang dia sangat dekat dengan media sosial. Dia banyak besar, dia banyak mendapatkan inspirasi politik, dia bisa mendapatkan berbagai informasi itu berasal dari media sosial maupun dari internet. Oke, contohnya kalau bingung chat AI. Apalagi sekarang sudah ada chat AI ya gitu, semua persoalan udah selesai gitu. Dan di satu sisi itu adalah salah satu hal yang menarik, karena ternyata Gen Z itu dia masih ada effort untuk mencari, atau misalnya ada sesuatu apa dia mencari gitu. Dan itulah tingkat literasi, itulah yang harus terus dijaga oleh para Gen Z, karena masa depan negara ada di tangan mereka. Oke, dan salah satunya ya baby boomer juga dong. Oh gitu. iya, oke Mbak. Semuanya gitu. Tapi artinya bahwa masa depan kita ke depan itu semua di tangan, mulai dari Alpha sampai Gen Z, semuanya lah gitu. Semua generasi pastinya. Betul, ya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Tika sendiri 17-an mau ngapain Mbak? Saya mengibarkan bendera merah putih. Oke, selain itu? Mengibarkan bendera merah putih di hatiku. Oke. Kalau lu Cel ngapain Cel? Gue lagi mikirin juga deh gue mau ngapain. Kira-kira apa ya? Ada promo-promo tau tak? Oh iya, Iya promo sih. 17-an. Aku sih suka hunting promo. Mbak Tika suka hunting promo nggak? Kita cewek-cewek kan biasanya mendang-mending, compare-compare. Mbak Tika juga suka hunting promo 17-an? Jelas pasti. Oke, Mbak Tika sendiri harapannya di 17 kemerdekaan tahun ini bagaimana? Kita menemukan momentum untuk secara bersama-sama kita harus mengawal negara kita supaya menjadi negara yang diharapkan, negara yang berjaya, negara yang kita bebas dari kekhawatiran dan juga masalah ekonomi yang tadi dikhawatirkan. Oke, kalau lu Cel apa Cel? Harapannya kalau misalnya di 17 di ke-17-an tahun ini? Gimana ya Pak? Semoga tidak terpecah belah Oke. bangsa kita. Bener gak sih? Ya isu-isu kayak gini ribut-ribut di sosmed, ya oke, tapi jangan sampai beneran terpecah
trouble. Oke, dan kita harap semuanya pokoknya Indonesia tetap bersatu, tidak Jangan ada yang lupa mau belah. Gen Z yang memegang peranan penting. Gen Z yang memegang peranan penting kali ini. Lu Tentunya Gen Z nggak nggak, cuma Gen Z dong, gue Gen Z Oh, ya. mepet dikit. Hampir tidak Gen Z tapi masih masuk kategori Gen Z. Mau Gen Z, mau baby boomer, mau Alpha sekarang yang sudah mulai ikut ya Masuk. meramaikan Betul. generasi Alpha yang sudah tahu gadget dan lain-lain ya, udah tahu media sosial ya Mbak Tika ya, mereka juga udah pada ngerti. Tentunya kita harapkan semua generasi akan tetap baik-baik saja. Terima kasih buat waktunya banyak. Mbak Ya. Tika, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kali ya.